Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Briansyah. Saya dengan NIM 2007114348 dari Universitas Riau dengan Prodi Teknik Lingkungan kelas B dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan Dosen Pengampun Nobiansyah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law. Baiklah, kita langsung masuk materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma atau nilai hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya, proses penegakan hukum di negara Indonesia dirasa masih kurang, terutama penegakan hukum di kalangan pejabat dibanding kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, siapa yang memiliki kekuasaan dialah yang menang. Dengan melihat kenyataan seperti itu, perlu adanya pembenahan peradilan di negara kita. Dapat dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakkan yang sesuai dengan keadilan yang benar. Selanjutnya, pengertian Rule of Law. Rule of Law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom. Selanjutnya, Rule of Law menurut para ahli. Pertama, menurut Friedman mengemukakan Rule of Law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Kemudian ada Sunarjati Hartono. Menurut Sunarjati Hartono, Rule of Law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Selanjutnya, menurut Satjipto Raharjo, Rule of Law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule of Law tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya Eropa yang bukan institusi netral. Selanjutnya, prinsip-prinsip Rule of Law. Prinsip Rule of Law terbagi dua. Yang pertama, prinsip Rule of Law secara formal. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali, pasal 27 ayat 1. Dan yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. Dan yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja, pada pasal 28D ayat 2. Selanjutnya, prinsip Rule of Law secara material atau hakiki. Yang pertama, berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Yang keempat, rule of law juga adalah satu legalisme aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat serta negara. Yang kelima, rule of law adalah suatu legalisme liberal. Selanjutnya, ciri utama Rule of Law. Yang pertama, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Dan kemudian ada unsur-unsur Rule of Law. Unsur-unsur Rule of Law menurut Alex Van Dissey terbagi atas 3. Yang pertama, supremasi hukum. Dalam negara hukum, posisi tertinggi adalah kedudukan hukum, berarti kekuasaan harus tunduk pada hukum juga. Hukum ini juga berfungsi untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Yang ketiga, terjaminnya HAM, meliputi 4 pokok, yaitu the right of personal freedom, yaitu kemerdekaan abadi. Selanjutnya, the right of freedom of discussion, kemerdekaan berdiskusi, dan the right of public meeting, kemerdekaan mengadakan rapat. Selanjutnya, ada syarat-syarat dalam terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law. Yang pertama, ada perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan Rule of Law. Yang pertama ada keberhasilan
The enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Dan yang ketiga, rule of law sebagai salah satu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan juga negara harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.